Pandemi COVID-19 membuat kantong negara kempis. Dampaknya terjadi defisit yang lebar di APBN tahun ini. Pemerintah membutuhkan dana setidaknya 1.006 triliun rupiah untuk menambal APBN yang tekor karena corona. Defisit anggaran yang cukup lebar sudah terjadi di awal tahun 2021. Di Januari saja, APBN sudah tekor hingga 45 triliun rupiah. Pelebaran defisit ini menandakan anggaran belanja negara dibandingkan penerimaan lebih besar. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Denny Ridwan mengatakan ada dua sumber yang akan dioptimalkan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yakni pembiayaan melalui surat berharga negara dan pinjaman. Dalam kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Denny mengatakan fleksibilitas antar instrumen pembiayaan menjadi sangat penting demi memenuhi anggaran. Presiden Joko Widodo kembali membentuk satuan tugas. Kali ini ditujukan untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja. Dalam keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021, Satgas tersebut ditujukan guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Jokowi menunjuk Menko Perekonomian sebagai ketua merangkap anggota. Satgas yang bertugas sejak 4 Maret 2021 itu terdiri dari 7 orang menteri dan pimpinan lembaga lainnya. Belait Presiden juga menegaskan bahwa keanggotaan pimpinan Bank Sentral dalam struktur Satgas tidak akan mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai Rp300.000 pada pekan kedua Maret 2021. Penyaluran itu menjadi tahap kedua pengiriman bansos tunai bagi masyarakat ibu kota terdampak pandemi COVID-19. Saat ini, jumlah keluarga penerima manfaat bansos tunai di Jakarta sebanyak 1,8 juta kepala keluarga, turun sekitar 186.000 KK dibandingkan dengan penerima bansos di Januari 2021 yang mencapai 1,99 juta KK. Pemprov DKI Jakarta bakal menyalurkan bantuan kepada 1.055.000 KK dan sisanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan pemangkasan jumlah penerima bansos tunai kali ini akibat perubahan data seperti meninggal dunia, pindah dari Jakarta, perubahan status perkawinan, dan penghasilan tetap. Cathay Pacific Airways Hong Kong membukukan rekor kerugian akibat pandemi COVID-19. Di sepanjang 2020, maskapai merugi hingga 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 38 triliun rupiah. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan catatan 2019 di mana Cathay Pacific bisa meraup untung 1,6 miliar dolar Hong Kong. Kerugian Cathay Pacific di tahun lalu disebabkan oleh penurunan perjalanan, biaya restrukturisasi, dan penurunan jumlah armada. Manajemen Cathay Pacific melakukan sejumlah langkah efisiensi termasuk salah satunya melanjutkan pemotongan gaji eksekutif di tahun ini. Sebelumnya, Cathay pada Oktober 2020 mengatakan akan memangkas 5.900 pekerjaan demi efisiensi termasuk hampir semua posisi di maskapai regional Cathay Dragon yang ditutup. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD meramal prospek ekonomi global bakal lebih cerah. Prediksi ini seiring dengan program vaksin COVID-19 yang mulai dilakukan di beberapa negara serta stimulus jumbo Amerika Serikat. Produk domestik bruto global terlihat kembali ke level sebelum pandemi pada pertengahan tahun ini, meskipun dengan perbedaan yang besar antar negara-negara. Di 2021, ekonomi dunia diprediksi tumbuh 5,6% dan 4% pada tahun depan. Sedangkan ekonomi India yang diprediksi paling melonjak hingga tahun 2022. Tetapi risiko signifikan membayangi prediksi OECD, terutama terkait dengan seberapa cepat proses vaksinasi COVID-19, penanganan varian baru virus corona, serta pencabutan kebijakan lockdown. Kepala Ekonom OECD Lawrence Bonney menyebut, lambatnya vaksinasi COVID-19 di Eropa membuat stimulus yang digelontorkan pemerintah hanya berakhir di tabungan masyarakat karena tidak dapat segera kembali ke kehidupan normal.